Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Naili Rohmah dengan NIM 0551545552. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan dari UPBJJ Purwokerto. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 jaringan komputer, yaitu implementasi TCP/IP. Oke. Jadi kita akan mempraktekkan 20 perintah, ada CD, CLS slash tanda tanya sampai net. Oke, ada 20. Saya akan mempraktekkan langsung, yang mana mempraktekannya ini itu melalui command prompt yang ada pada Windows. Oke, kita langsung saja kepada command prompt. Oke, pertama di sini ada CD, mana fungsi dari CD ini adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, kemudian itu ada CLS, yaitu singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian ada CLS slash tanda tanya, yang mana fungsinya itu adalah menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kemudian ada here slash tanda tanya, yang mana fungsinya itu adalah menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, tampilnya seperti ini. Oke, next, kemudian ada ipconfig. Ipconfig ini adalah fungsinya itu untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Oke, tampilnya seperti ini. Next, ada ipconfig/all. ipconfig/all itu fungsinya untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default yang tadi, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MIC address yang digunakan pada bagian awal, yang mana bisa dilihat nama komputer atau hostname-nya. Selain itu, pada bagian bawah nanti itu akan terlihat ada DNS suffix DNS suffix atau domain name system DNS. Namanya seperti ini. Oke, DNS suffix, FQDN, dan lain-lain. Oke, next, kemudian ada ipconfig/ tanda tanya. ipconfig/ tanda tanya itu adalah perintah untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Tampilannya seperti ini. Oke. Next, kemudian itu ada ipconfig/release. ipconfig/release ini adalah perintah yang mana digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dan DHCP server. Oke, tampilannya seperti ini. Oke. Next, kemudian ada ipconfig renew. ipconfig/renew ini adalah perintah yang mana digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kita namanya seperti ini. Oke. Next, ada ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS ini adalah perintah untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini itu domain name system DNS-nya atau localhost koneksinya. Oke, next, kemudian ada ipconfig fuse DNS. ipconfig/flush DNS itu adalah fungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, next, sukses ya. Kemudian ada ipconfig/register DNS.
ipconfig/register DNS ini adalah perintah untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi setelah tadi direset, kemudian daftarkan kembali kepada server terdekat. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Next, kemudian itu ada ping, yang mana digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, next. Kemudian ada netstat. Fungsinya itu untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Jadi di sini nanti ada IP dan portnya. Oke. Next, kemudian ada tracker. Yang mana itu fungsinya itu untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan, yang dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi. Oke, tampilannya seperti ini. Oke. Next, kemudian ada path ping, yang mana itu perintah untuk mengukur network latency dan network loss. Path ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker tadi. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian ada NS lookup. Ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, tampilannya seperti ini. Kita coba ketikkan 888. Nah, yang mana 88 ini itu adalah termasuk salah satu dari DNS Google. Oke, next, kemudian ada nets, yang mana ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi perintah komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita ambilnya seperti ini. Oke, kemudian itu ada route, mana fungsi route ini itu adalah digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih route. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke. Next, kemudian ada yang terakhir itu ada net. Ketika diketikkan perintah net, maka nanti akan terlihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini ada tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti, dan lain-lain. Banyak ya. Tapi oke, kita coba net user. Oke. Enter. Oke. Jadi seperti ini ya. Nama net ini itu Asus dan lain-lain. Oke. Sekian dari video saya kali ini. Sebelum saya tutup, ada kata terakhir, itu jangan takut untuk mencoba hal baru, karena keberanian untuk mencoba adalah setengah dari keberhasilan. Oke, selamat mencoba untuk semua, semangat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.